Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Cina Indonesia. Aku dari program studi sastra Indonesia. Hiduplah sepasang suami istri dengan anak perempuan yang cantik jelita di negeri Aceh. Selagi cantik, ia juga rajin dan sangat menyayangi keluarganya. Seorang pemuda tampan ingin meminangi gadis itu. Ia berasal dari keluarga terhormat dan kaya raya di negeri seberang. Si gadis itu menerima pinangan si pemuda tersebut. Setelah keluarganya memberikan restu, pesta pernikahan pun berlangsung dengan amat meriah. Beberapa hari kemudian, pemuda itu hendak pulang ke kampung halamannya. Ia mengajak istrinya. Hati sang istri amat berat meninggalkan keluarga dan desanya. Namun, ia harus mengikuti ajakan suaminya sebagai tanda bakti dan kesetiaan kepada suaminya. Anakku, tinggallah negeri suamimu, pesan sang ayah. Ingatlah, selama perjalanan jangan menoleh ke belakang. Jika melakukannya, engkau akan menjadi batu. Si gadis dan suaminya pun meninggalkan desa. Ia mulai berjalan jauh menuju negeri seberang lautan. Hingga tibalah mereka ke danau lautan tawar. Mereka menaiki sebuah sampan, menyeberangi danau itu. Saat sampan mengarungi danau, si gadis terdengar suara ibu. Suara itu terus memanggil namanya. Nak, nak, nak. Kejadian itu pun berlangsung lama. Akhirnya si gadis itu milih menelok. Petaka pun ketika terjadi. Sesaat setelah itu, si gadis menelok dengan wajahnya ke belakang. Tubuhnya berubah menjadi batu. Betapa sedihnya hati sang suami karena terlalu cinta sang suami ingin selalu bersama istrinya. Ia lantas memohon kepada Tuhan agar dirinya berubah menjadi batu. Selesai memohon, tubuh si pemuda berubah menjadi batu. Sepasang suami istri, batu itu berada di tepi danau lautan tawar. Di Kabupaten Aceh Tenggara, hiduplah seorang janda bersama anak lelakinya. Anak itu bernama Si Kepar. Ayah dan ibunya bercerai sejak ia masih kecil. Si Kepar sering diejek sebagai anak janda, artinya anak tak berayah. Itu sebabnya si Kepar ingin mengetahui siapa ayahnya. Suatu hari, si Kepar bertanya, "Ibu, ayah di mana?" "Ayahmu ada di gunung," jawab sang ibu. Si Kepar hendak menemui ayahnya. Setelah berapa hari perjalanan, sampailah ia di tempat
dimaksud. Temuinya seorang lelaki setengah baya. Si kepar menceritakan maksud kedatangannya, namun ia tidak menceritakan tentang ibunya. Akhirnya ayahnya paham maksud si kepar adalah anaknya. Si kepar menyatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Sejak itu si kepar tinggal bersama ayah dan ibunya. Dalam seminggu ia tidur 3 hari malam di tempat ayahnya, lalu selebihnya di tempat ibunya. Si kepar menyatakan kepada ibunya bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dia diam-diam ia mempunyai rencana besar. Si kepar menginginkan kedua orang tuanya kembali bersatu. Suatu hari datanglah petunjuk kepada Tuhan. Ia harus menyampaikan keinginan kepada ibunya untuk memiliki ayah tiri. Harapan itu juga harus disampaikan kepada ayahnya untuk memiliki ibu tiri. Si kepar telah menyampaikan keinginannya kepada ibunya. Seesoknya ia menyampaikan kepada ayahnya. Ia menyatakan hal serupa. Ayahnya bersedia menikah lagi. Kedua orang tuanya setuju. Harapan si kepar menyetujui harapan si kepar. Namun ia tidak mengetahui siapa jodohnya. Si kepar menemukan mereka di sebuah dusun. Tempat itu jauh dari kampung halaman ibunya. Sengaja si kepar memilih tempat itu agar ayahnya tidak terkena masa lalu. Berkat usaha si kepar yang gigih, kedua orang tuanya kembali bersatu. Mereka hidup rukun seperti sedia kala. Melihat keadaan itu, si kepar mengetahui perbuatannya. Ibunya dan ayahnya tidak marah, sekalipun telah dibohongi. Mereka saling memaafkan. Dulu mereka harus bercerai karena perbuatan kesalahan. Kini keduanya berterima kasih kepada anaknya yang cerdik. Si kepar pun sangat senang menyambut kehadiran ayahnya di rumah. Akhirnya mereka hidup dalam keluarga yang rukun dan damai. Jadi pesan moral dari dongeng Batu di Tepi Danau Lautan Tawar, kita harus belajar untuk memenuhi nasihat dan pesan orang tua. Hendak tidak ada ingkaran janji kepada kita, dan pesan nasihat dan pesan orang tua kita sendiri. Jadi itu pesan moral dari dongeng si kepar Aceh Tanggara. Kita